Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini sebelum kami akan memulai berbagai aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terlebih Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Seringkali dalam hidup kita ingin melihat terlebih dahulu, baru kita bisa percaya. Kita ingin bukti dulu, baru kita mau melangkah atau berbuat. Apakah salah di dalam pemahaman kita? Apakah ungkapan itu juga yang senantiasa kita perbuat? Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat. Aku tidak akan percaya sebelum aku menerima. Ini juga menjadi gambaran bagaimana kehidupan seorang Thomas. Kita tahu seperti apa pribadi Thomas. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang mewakili diri kita sekarang ini. Kenapa demikian? Karena Thomaslah yang berani berkata, "Sebelum aku melihat bekas tangannya yang terkena paku, sebelum juga aku melihat juga lubang yang dari lambung Tuhan Yesus, demikian juga sebelum aku melihat bekas luka tusuk di kaki Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tetapi ketika Yesus mendengar perkataan Thomas tersebut, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Artinya sangat jelas di sini. Manusia hanya percaya ketika masuk dalam logika. Manusia hanya percaya ketika ia juga melihat bukti. Manusia juga hanya percaya ketika ia juga menjalaninya. Tetapi tidak dengan iman. Makanya ketika logika manusia mengatakan tidak akan mungkin sembuh, tetapi ketika Tuhan berkehendak, yang tidak mungkin bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak ketakutan telah kita alami. Tetapi mari kita mengingat kebaikan Tuhan itu. Di saat kita keluar dari pergumulan, keluar dari permasalahan, keluar dari penderitaan, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka semua pergumulan kita itu. Dan Dia juga memberikan arahan supaya apa? Supaya kita mampu melalui berbagai permasalahan, pergumulan, penderitaan itu. Oleh sebab itu, sama seperti Thomas. Dan pada akhirnya ia percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari ikuti rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena rancangan Tuhan itu membawa kekuatan bagi kita. Karena rancangan Tuhan itu itulah membawa pembaharuan bagi hidup kita. Karena rancangan Tuhan itu mengandung berkat dan penyertaan dan damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Kiranya Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabda firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami.
bagaimana Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terkadang Tuhan juga menganugerahkan lebih dari apa yang kami minta. Dan itulah yang menjadi sukacita dan kebahagiaan kami ketika kami senantiasa berada di dalam penyertaan dan anugerah yang dari Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak kami Tuhan di dalam dunia pendidikan, pergaulan kesehariannya. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati kehidupan kami ketika kami harus terbaring di rumah sakit oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjamah segala sakit penyakit kami dan Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami. Pakailah kami Tuhan menjadi anugerah yang dari Tuhan melalui perkataan perbuatan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita tidak melihat, namun kita percaya penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita.